tahu di sini kesentuhan rasa ya. Dorong. Iya, dipasang. Terus. Terus lagi, terus ini naikkan ke arah hidung. Yang ini. Terus. Iya, betul. Ini terus dorong lagi. Dorong lagi, kuat lagi. Lepas, relax. Ini tekan ke bawah ya. Oke, tekan ke bawah. Ke tempat bednya ini. Nah, sip gitu ya. Oke, lepas. Ini sudut juga. Wale. Ayo Mas Muro kara kan teman-teman. Gimana, Pak? Kayak minggu bulan nyorono. Oh, wih. Nah, dorong aja nanti soal dorong. Lepas. Ya, seperti itu ya. Enggak boleh diangkat tapi lurus ya. Oke. Oke. Kerekam ya tadi yang saya perintah. Oke, sekarang bersama-sama gerakan itu. Semuanya. Ya. Saya ambil kiri dulu. Ya, oke. Dorong kuat terus. Punggung ke bawah, perutnya tekan. Sip, dorong lagi, kepala ke atas, angkat. Terus Mas, dorong lagi terus. Lagi ini naik lagi, terus pull. Terus lagi. Ke arah hidung nih. Terus dorong lagi. Terus naik lagi. Sakit, Pak. Di mana yang sakit? Di sini rasa. Oke, ini saya ulangi lagi sampai nanti turun sendiri. Oke. Saya masing-masing nanti ditahan, ikuti saya aja ya Mas ya, ikuti. Tapi jangan sampai kram ya kalau. Oke, dorong sip. Terus kuatnya, terus dorong kuat, angkat. Semaksimal mungkin, terus. Terus lagi. Terus Mas. Terus lagi. Asal lepas lo. Terus. Dorong ke arah hidung. Kuat. Lagi, kuat lagi. Kuat lagi. Kuat lagi. Tahan. 1 2 3 4 5, lepas. Ini jangan banget ya, Pak. Jangan ditekuk ya. Iya, Pak. Nanti jangan ditekuk ya. Ini tadi masih nekuk. Lurus pokoknya. Oke, sip. Yuk, dorong lagi. Perutnya ke bawah. Oke, sip. Kepala ke atas. Bagus. Terus lagi, Mas. Ini naik lagi sana terus, dorong dorsifleksi, terus ke arah hidung, sekuat mungkin, kuat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, rilis. Sangat sakit. Ya, nih, dorong. Terus. Kepala ke atas, perut ke bawah, dorong terus, naik, terus bagus. Terus lagi. Dorong terus ke bawah. 1. Ke bawah lagi. 2, 3, 4, 5, lepas. Sakit ya, Pak. Mau coba. Suka olahraga loh, Pak. Nah, ini kurang, ini kan masih kurang 90, di bawah 90-an kan. Ayo lagi Tan, Mas. Pak, lagi, Pak. Mas lagi, ayo lagi yuk. Yuk, gerakan lagi yuk. Terus dorong lagi, kuat lagi. Yuk, sip, dorong. Terus. Terus. Dorsifleksi. Terus. 1, 2, 3, 4, 5, rilis. Aduh, Aman ya. Sekali lagi cuma cetian kok. Apa, Mas? Yuk, dorong kuat. Sip. Terus. Dorong ke atas nih, tumitnya, perutnya ke bawah. Jari kaki turunkan. Turunkan lagi, kuat lagi. 1. Lagi 4 lagi Mas. 2, 3, 4, 5, rilis. Oke, sekarang berdiri Mas, coba Mas. Coba Tan. Oke, bungkuk Mas. Nyaman yang pada daerah hamstring di sini, maka dia kecenderungannya sudah mulai mengalihkan pada satu tumpuan. Dia sudah mulai lari ke arah dekstra. Walaupun dari sudut pandang Anda tidak benar, Pak, di sini sudah ada kontraksi untuk menahan.
begitu ada orang itu mesti seperti itu. Lah, sekecil apapun, lah kecenderungan itulah yang nanti akan posisi kadang seperti ini. Karena stimulasi seperti ini, orang ada kecenderungan seperti ini. Lah ini nilai kekuatan di depan di sini akan meningkat, di belakang dan ulur. Maka kecenderungan di sini akan nanti memendek, shortening, dan ini terjadi apa? Darah sini memanjang, tapi dari berapa? Jadi orang yang nyeri dengan posisi seperti ini kadang perlakuannya apa? Kalau kita hanya berdasarkan simptomatis, maka biasanya hanya di posisi sini dikasih TEN dan diberikan intervensi TEN atau infrared radiation hanya di sini. Kita hanya berbicara simptom atau gejala dan tanda. Kita tidak menyalahkan pada kondisi kausatifnya. Padahal kausatifnya terjadi apa tadi? Stimulasi apa tadi adanya apa nyeri pada daerah hamstring yang sini di venternya. Ya harusnya selesainya di sini dan ini dampak selanjutnya harus ada di stretch kelompok fleksi hip. Fleksi hip kita stretch, kemudian ekstensi knee kita stretch, itu di posisi ini. Tanda ceritanya ini mah berbicara manipulatif, ya kan? Postur yang seperti ini, yang kecenderungan semi fleksi seperti ini, ya kan? Kalau kita sepertikan ini, ya kan? Kepalanya imam jatuh ke depan, ya kecenderungan jatuh ke sana. Ini menjadi tidak simetris. Kalau orang seperti ini susah konsentrasi ibaratnya kalau posisi ini, karena tidak pada alignment yang tepat. Nanti beban tertinggi adalah kelompok-kelompok. Maka ini belum dilatih. Bisa nggak dilatih? Bisa, asalkan kita apa? Istilahnya bahasanya istiqomah dan terjaga terus untuk perut. Ya kayak teman-teman yang di angkatan itu kan dia badannya tegak-tegak karena dikondisikan seperti itu. Nah kalau kita enggak kan, karena enggak ada tuntutan untuk ke arah sana. Kalau di semester 1 kemarin kan saya minta Anda pakai tasnya pakai apa? Sekarang sudah berganti belum tasnya tas? Ya, tas gendong. Tas gendong. Apa itu ayo? Tas ya Pak. Ada semester 1 atau semester ini bukumu ganti ping piro? Belum. Baru 3 lembar Pak. Yang ada belum. Ada berapa rekaman video yang kamu punyai? Wah, banyak. Banyak, Pak. Random, Banyak loh, Pak. Di random. Video random Tugas materi. Ya, Ini kita video. dari Pak konsep. Pasif sampai kan. Nah, ini masih bisa dilakukan pasif. Yang boleh itu dilakukan adalah dari aktif sampai pasif ini. Lebih dari sana kerobekan. Wah, bisa kayak gini, Pak. Nah itu kan kadang melakukan di fase parafisiologis. Kalau lebih mesti robek, Mas. Dan itu Kan kalau coba. sendiri kan bisa ngilangin, Pak. Ya itu kan saya katakan yang Anda lakukan mesti saya yakin di posisi parafisiologi. Cuma kalau kamu melakukan terhadap orang lain, kalau tidak kamu periksa, yang kejadian yang di Jakarta itu sampai meninggal dunia, pecah. Berarti kemeng bahaya. Bahayanya kan seperti itu. Tapi boleh nggak? Saya tidak menyalahkan loh profesi X loh ya. Saya sekali tidak menyalahkan. Jika itu dilakukan secara profesional dan tepat pada tadi saya katakan amplitudo yang tepat tadi, maka menjadi efektivitas pada short term exercise-nya. Tapi pada long term-nya harus ada tambahan. Ya. Tapi ini yang untuk enak-enak aja, mau badi kletuki kan enak toh. Cara kan enak. Tapi ketika di posisi ini, ya contohnya gini. Sana ini Pak, tidur sini Mas. Wah enak Imam. Kamu aja. Kelas apa kelas ini? Di kelas saya. Kelas 2. Ya. Nah, pilih ke arah saya. Harusnya depan Anda, ya. Bisa sebentar Mas.
Aman ya? Ini enggak mungkin. Kita bahagia ini. Ya. Kalau saya mungkin sudah tahu, sudah terbiasa jarak persenggian dan perkiraan persenggian. Tapi kalau yang tidak tahu nanti akan bahaya, muter seperti ini akan nanti resiko terasa kelumpuhan misalnya kan gitu. Kalau nggak hati-hati, karena ini hubungannya dengan saraf-saraf perifer, ya kan? Tarik nafas, lepaskan. Kita ikuti perpanjangannya. Tarik lagi, lepaskan. Ini saya buka biar maksudnya kelihatan di Anda, ya kan? Bukan saya ingin melihatkan yang lain. Tarik nafas lagi, lepaskan sampai habis. Tarik lagi, lepaskan. Enak nggak mau? Itu adalah kita tahu jaraknya, kita tahu berapa dulu yang pos yang harus kita berikan. Kalau posisi mengkurap misalnya kan, yang sering kan gitu ya, dia suruh kan tidak kan, misalnya kan gitu, mengkurap mas. Jika yang kamu berikan itu adalah ini, nanti besok tetap akan saya berikan cuplikan tentang berat di Anda. Ini kita terposisikan seperti ini akan menjadi bermasalah karena apa? Pada torakal di sini, pada prosesus spinosus itu setinggi korpus vertebra di level bawahnya. Paham maksud saya? Prosesus spinosus 7 itu segaris lurus dengan korpus vertebra 8. Segaris. Jadi ini prinsip ini. Maka ketika ini kamu dorong ke depan, benturannya ke sini depan ini. Bisa patah, bisa mungkin. Maka orang yang mendorong ke sini biasanya arahnya ke arah mana? Anterokranialis. Itu kalau di tekniknya. Akhirnya kadang posisinya kalau manipulasi orang yang sesak nafas dalam psikenya biasanya pengaruhnya di torakal. Pertama di torakal 7 atau 88 itu paling sering. Ya kan? Kalau laki-laki ya berarti pada segaris papila mamenya, perempuan kan beda-beda ya. Atau segaris dengan kalau perempuan biasanya segaris dengan tali kotangnya ibaratnya. Itu paling sering perempuan ini. Ini saya tidak berbicara sama ya. Saya anatomi kau ya. Ini biasanya segaris itu yang menjadi masalah. Berarti kalau ada pasien ketemunya kan seperti itu. Nah kalau ketemu seperti itu biasanya kalau saya lakukan seperti ini mas. Rumah mas. Rumah. Nah biasanya sudah. Dan ini ada yang percepat. Tarik nafas. Lepaskan. Lepas. Rasa. Rasanya apa? Itu manipulatif itu ya kayak gitu. Cuplikan seperti itu. Nanti pertemuan yang akan datang per segmen variabel. Mulai dari solder dulu atau dari bawah dulu, silahkan Anda mau pilih yang mana. Solder. Cuplikan. Juga nanti sertikalis. Tapi saya juga Kiri. Saat yang saya contohkan perkembangan dengan teknik poligami. Strek kita aman.
Mama. Lahirnya Pak. Kasih ditaruh. Ayo Pak. 1, 2, 3. Ini adalah salah satu pengembangan kita. Ini dia berasa. Bisa nambah tinggi badan nggak Pak? Nggak bisa, kalau bisa saya dari dulu. Saya sudah mentok segini aja nggak mau pegang lain-lain. Ini contoh ya, perkembangan. Ada juga yang lain-lain. Kayak gitu. Misalnya, apa ya? Contohnya apa? Kalau bisa besok mau nganu ya. Kalau ada pasien boleh. Atau enggak mulai ini dikelompokkan, kelompok shoulder, kelompok elbow, kelompok wrist, kelompok hip, kelompok knee, kelompok ankle. Nanti kalau ada kasus, cari kasus yang seperti itu kita selesaikan mulai dari gerakan manipulatif. Ayo Pak. Ya? Sikat. Bisa nggak cari pasien? Cari Pak. Kalau nggak ada pasien, ada yang berikutnya. Pokoknya kalau kali sikile dipengkol ke sini. Ini kita cederain orang lain. Ada contoh lain misalnya kayak gitu. Masa muda nggak tahu. Saatnya tidur aja. Ini saya akan menggerakkan di mana ini? Hip. Kira-kira. Hip. Nih. Hip. Nah kira-kira menengah emang. Hip. Hip. Hip joint. Hip. Tuh. Ya mas ya. Hip toh. Itu iya, tapi target saya ke sana. Ada juga yang metode yang lain. Bukan coba. Mas, sikat mungkin gitu mas. Ya. Memang dimodifikasi. Kira kalau. Oke, itu. Kasih mas. Pak, kamu sudah bisa bahasa Jawa ya, Mak? Mungkin kiri soal bahasa Jawa. Masuk sekolah Jawa bahasa Jawa. Enggak sering kasih. Itu biasa. Bapaknya maju sedikit mas. Bapak, nah sip lurus. Nah kasih. Dirobrak. Kurang dari Pak. Sumpah sih. Ini saya hip joint juga. Sering ketemu saya kasus-kasus. Kemudian Anda diajari tentang sama beliau sama ajari kali ya tentang quadricep, nilai kekuatan otot quadricep. Bubogi. Kan pengukuran dan Bubogi. pengukuran Bubogi. pemeriksaan dan pengukuran. Bubogi. Apa iya? Kira-kira Belum Pak. siap. Kan dia dong. Orang bapaknya tak senang ya. Ya, Itu kan memang jingkung ya gurumu. Bubogi. Awalnya kok bermini. Kan gitu dong. Kan gitu dong. Kan gitu dong. Kalau posisi kadang kita melakukan ini apa? Saya melakukan apa? Stress quadricep. Iya. Ini kalau jika kekuatanmu terlalu rendah. Tinggi Pak. Maksudnya ini untuk bagian middle. Kalau tenaga Anda kuat dan lain sebagainya, Anda bisa dengan posisi mengukur mas. Sampai sampai saya. Ya. Biasanya orang yang itu kan ini mesti terbatas gitu. Biasanya orang normal itu harusnya posisinya begini. Ini wah, coba Pak. Bisa tuh.
kemudian handling satu pada itero ya sampai mas relax Malaysia tak wis? Malaysia selalu kelaparan. Jika Anda lanjutkan Pak. Oh, iya Pak. Saya cuma melihat jika Anda keliru atau salah itu mau tak benerin apa sebenarnya. Diculung. Itu saya kayak nonton mau ya. Itu Pak. Itu pasti. Yang dibutuhkan kayak Mas ini tadi itu adalah aktif, bukan tenaga saya. Lurus kakinya. Terus, masa disogok Mas, manja. Terus, lagi sampai mentok. Terus, angkat kepalanya dilo, dorsifleksi kan. Dorsifleksi itu kayak. Terus, lagi. Terus, terus kaki sedikit lagi, kurang. Dorsifleksi jari-jarinya, kaki. Yes, ya gitu rasanya. Rasa. Ini sikat. Jika tenaga kuat, boleh seperti ini. Homo, apa istilahnya? Iterolateral dan homolateral. Homolateral itu sesisi. Itu adalah pegang di dalam pada apa ini? Ya, fulcrum, titik. Nanti diajari tentang dulu apa? Fulcrum, ekor, satunya lagi, B. Ya wes, buka mana di slide paling akhir. Iya Pak. Ini tarik, teruskan. Ini kena. Ini kalau ini bagian rectus femoris. Kalau ini bagian ini beda lagi. Terus ke sana lagi, sana beda lagi. Kan? Itu tadi buat apa Pak? Ini contoh ketika stretch. Ini bagian nanti digabungkan, maksudnya ada manipulatif perifer, kemudian ada tambahan tadi nanti mobilisasi movementnya itu seperti itu. Cerita. Coba nama tuh kira kau gitu bos. Nanti lo sekalian gue snack nang jero dari karo mangan petas kuwi Mantap. Sama kopi. Boleh. ora apa-apa kuliah Ada kopi ada sak. kuliah kaya tertindas bebaskan pikiran Anda kuliah ya Ada kopi ada sak. aku gue kompor ya. Oke, ada pertanyaan Mas Danda? Mau menikmati kita konan sebelah sini, betul kan? Karena dari sisi dari penglihatan saya sekilas di depan tadi, di sini kerut-kerut bajunya itu lebih dominasi di sini. Maknanya dia ketarik ke depan. Nggak mungkin orang penjahit itu sengaja ini ditarik ke depan, jarang ya. Biasanya ukurannya podo, lebar bau kanan, lebar bau kiri kan biasanya berapa senti kan. Nah ini kecenderungannya, ya ini, maaf ya Mbak ya, ini adalah kecenderungan terkelipat-kelipat sini, ini menandakan ada hambatan. Dibanding sini, dibanding ini kanan, nyerinya sebelah sini.
Bisa nggak? Siapa yang bisa merilis ini? Andre Pak, udah Pak. Pak, sumpah nggak bisa. Kita profesional Pak. Sekarang bisa. Abu deh boleh. Emang sekarang minum obat? Masih minum obat? Nah, hilangmu karena minum obat. Saya nggak bilang gitu, nggak maksudnya kalau orang minum obat itu maka akhirnya kan apa sebenarnya untuk apakah nyerinya itu tidak masih ada atau tidak kan kita nggak tahu. Karena dia sudah ditembak ataupun dirilis dengan obatnya itu. Ya. Contohnya dia mengeluh sebenarnya kan nyerinya sebelah kanan sisi mana Mbak? Bagian depan sini. Ketiak. Ini nanti contoh kita akan manipulatif ya. Ini masih atau tidaknya. Sebenarnya seperti ini. Kalau kita pegang seperti ini, dan ya, dominasi masih nyeri tidak. Ini harusnya sampai nanti tidak nyeri sendiri, baru nanti akan hilang. Ini contoh. Santai juga. Nah, ketegangannya masih sebenarnya dia. Ketegangan dari posisinya ini. Nah ini bicara manipulatif untuk ini. Ini cukup ya, karena kan kita pegang ini sampai dia lurus turun sendiri nanti. Nanti kalau kering bagaimana? Kalau pegangannya itu full itu enggak akan kering. Ini sampai turun ya Pak ya. Ini loh yang kadang-kadang kita itu karena ini. Karena kita pendekatan manual. Ini sampai turun sendiri. Oke Mbak, mulai turun. Masih nyeri. Angkat. Aman. Jadi enggak. Nah ini sebenarnya hanya spasm gitu Mbak. Jadi bukan karena yang radang apa itu sebenarnya karena itu spasm otot. Selesai di situ sudah sebenarnya selesai. Sekarang yang di sini mau kan saya selesaikan sekalian ya. Misalnya kan posisi di tadi relatif lebih tekanannya lebih bawah. Mbak Anda ke bed sana Pak. Berikan contoh untuk manual. Iki HP tolong apa? Ada sinyal wifi-nya di sana. Pemancar wifi. Oh. Ini kita pegang pada os scapula. Jari kita pada angulus inferior dan margomedialis. Angulus inferior dan margomedialis. Terbayang enggak? Pada tangan heterolateral memegang pada os scapula pada bagian margomedialis dan angulus inferior scapula. Pada jari-jari kelingking, jari manis itu pada margo lateralis scapula heterolateral. Margo lateralis. Wes mau tahu. Tak sengaja pakai bahasa. Kita pegang dengan posisi seperti ini pada daerah. Ya. Ini pastikan bajunya itu tidak menghambat atau dikendorkan. Kemudian ini tidak terjadi lipatan, karena kalau terjadi lipatan nanti akan memberikan sensasi tidak nyaman pada daerah kulit ataupun mengiritasi nanti. Seperti ini, ya. Lurus, dorong dari kaki kita. Dorong dari kaki. 1, 2, 3, 4.
Hah? Tiga. Sing ini lo tadi sing anu sing Mari Mbak. Oke, sekarang saya. Jadi, ya, jadi tangan sebelah sini, sebelah sini. Ya, ini, jadi ini, ini, ya, ini, ya, ini nyeri. Oke. Apa suka bilang lah. Ada enggak? Ada simbol jaket apa bantalan apa ya? Jaket ada Pak, tenang aja, semua ada, semua ada. Gak ada, semua ada. Sana. Mau kalah Pak, yang ada. Main cepat. Banci. Kamu Pak. Ini nomor iki aja nah. Stop di belakang arah saya. Kecepatan. Pekan. Silakan saya ikut. Ikuti tangan. Ikuti tangan. Jambu biji. Semoga sudah terbebas komunikasi. Oke, gitu. Itu contoh real gerakan manipulatif. Dan ini sering sekali